Halo, selamat hari Minggu saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi satu publikasi, satu buah buku yang ditulis oleh Pendeta Dr. Cerda Jawa. Judulnya adalah Beriman dalam Akar Budaya. Beriman dalam Akar Budaya, yang berbicara tentang perjumpaan kekristenan dan budaya Halmahera, Maluku Utara. Buku ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia tahun 2023. Buku yang cukup baru. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya merasa bahwa pembicaraan tentang agama dan kebudayaan itu merupakan tema yang sangat klasik. Apakah agama merupakan bagian dari budaya, atau agama melampaui budaya? Artinya agama lebih dominan dari budaya atau kebudayaan. Tergantung sudut pandang ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ada yang menganggap agama begitu superior sehingga apapun harus ada di dalam penerawangan agama. Tetapi kalau kita dudukan dia secara lebih objektif, maka agama hanyalah salah satu unsur dari kebudayaan. Jadi ada istilah 7 unsur kebudayaan universal. Di situ religi atau agama merupakan bagian dari kebudayaan. Tapi oke lah, itu perdebatan kita yang bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi kembali ke buku ini, saya merasa bahwa buku ini merupakan salah satu upaya yang cerdas oleh seorang, kalau boleh saya menyebutnya sebagai teolog perempuan dari Indonesia Timur, yang sekarang juga sedang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat INTIM Indonesia Timur Makassar, Ibu Pendeta Dr. Cerda Jawa. Nah, menarik sekali bahwa buku ini bukan saja menghadapkan pandangan-pandangan teologis berbasis kepada kitab suci, tradisi gereja, sejarah gereja. Tetapi di buku ini juga kita menemukan ada upaya untuk menggali apa yang disebut sebagai akar budaya, sejarah lokal, dan bagaimana menghubungkan perjumpaan antara kekristenan dan budaya dalam konteks Halmahera Tengah di Maluku Utara. Halmahera di Maluku Utara. Halmahera Utara sebenarnya di Tobelo. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya melihat bahwa buku ini di dalamnya ada juga pendekatan antropologi yang dipakai paling kurang untuk mengidentifikasi pandangan orang-orang Tobelo atau orang-orang Halmahera tentang leluhur misalnya, tentang kematian misalnya, Dan saya rasa ini usaha-usaha yang penting sekali dilakukan sebagai tahapan metodologi, apa yang disebut sebagai etnografi. Jadi kita tidak hanya bisa berteologi secara spekulatif dengan pandangan-pandangan sangat abstrak dan idealistik, tetapi kita harus turun ke bawah, kita harus menyelam atau immerse dan mengenali, mendalami apa di sini disebut sebagai akar-akar, atau apa yang disebut sebagai sebuah deskripsi mendalam, seperti yang disarankan oleh antropolog Clifford Geertz. Dan saya menemukan, saudara dan sahabat sekalian, dalam buku ini penulisnya juga mencoba menggali apa yang disebut sebagai warisan budaya dari masyarakat di Maluku Utara, khususnya di Halmahera. Ada sejumlah bab dalam buku ini, ada 6 bab, Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian bab yang kedua menjelaskan tentang hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati di kalangan jemaat di Gemih Gereja Masih Injil Halmahera di Tobelo, dan yang ketiga dia berbicara tentang ketegangan atau tension antara kekuasaan dalam gereja dan anggota jemaat. Lalu bab yang berikut, bab keempat, evaluasi terhadap jalinan hubungan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang mati bukan berarti semuanya selesai, tapi orang yang mati juga ada sesuatu yang hidup di situ, yaitu narasi, yaitu memori, yaitu sejarah yang terus dihidupkan. Dan yang
bab yang kelima, dia berbicara tentang berteologi kontekstual melalui liturgi berdasarkan hubungan orang mati dan orang hidup dan orang yang mati, ya. Dan yang terakhir tentu saja bab penutup, ada kesimpulan dan ada kontribusi studi ini dan sejumlah pikiran rekomendatif. Nah, saya menyarankan saudara-saudara sekalian meluangkan waktu untuk membaca buku ini, karena dengan membaca buku ini kita mendapat lagi satu data etnografi dari wilayah Indonesia Timur, khususnya di Halmahera, Maluku Utara, dan kita juga melihat bagaimana upaya penulisnya untuk meramu pandangan-pandangan teologis yang kontekstual. Ayo saudara dan sahabat sekalian, 1 bulan minimal 1 buah buku kita baca, dan kita kalau perlu kita beli sebagai koleksi kita. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada perayaan Hari Buku Internasional. Ayo jangan lelah dan tetap semangat untuk membaca buku dan membeli buku, ya, karena itu adalah investasi masa depan. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.